Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, kita akan membahas yaitu tentang Indonesia pada masa kemerdekaan hingga reformasi. Dan yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu masa kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari untuk masa kemerdekaan ini. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Kedua, terbentuknya NKRI. Dan yang ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Melalui peristiwa proklamasi, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya, di balik kemerdekaan ini terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai dari ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, maka diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai. Dokuritsu Junbi Chosakai ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Adapun didirikannya BPUPKI ini yaitu untuk mengetahui hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio, yang beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 dari pihak Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada persidangan pertama, membahas perumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh pergerakan utama nasional Indonesia, yakni Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila.
Dan peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada masa jeda antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI, sebelumnya dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. Tugas panitia kecil ini adalah menampung saran, usulan atau berbagai pemikiran dari anggota tentang dasar negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini mengadakan pertemuan dengan anggota BPUPKI pada sidang Chuo Sangiin. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan membentuk panitia lagi yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini membuat rumusan tentang maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka oleh Muhammad Yamin di nama Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang dasar, dan pendidikan di Indonesia. Pada masa persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 membahas rencana Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Untuk itu, BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan 18 anggota lainnya, yang kemudian menyetujui bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari hampir seluruh alinea keempat dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar selanjutnya membentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang bertugas untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar, dan hasil kerjanya diterima pada tanggal 13 Juli 1945. Hasil sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 14 Juli 1945. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 semakin menyudutkan posisi Jepang dalam perang. Sehari kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia telah selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai tugasnya adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta dengan beranggotakan sebanyak 27 orang. PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali. Adapun hasil sidang PPKI yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir.
Kemudian, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahril mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Akan tetapi, golongan tua tetap menolak permintaan golongan muda. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Perbedaan pendapat mengenai cara melepaskan diri dari Jepang mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 agar jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang dan juga agar mudah mengawasi tentara Jepang. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta agar mempercepat kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak Jepang. Akhirnya, Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar hal itu, akhirnya Soekarno-Hatta menyetujui pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Bersama tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda oleh 3 orang tokoh kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan, sedangkan Insinyur Soekarno bertindak sebagai penulis rumusan konsep proklamasi. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perumusan teks proklamasi. Dan adapun 3 perubahan pada naskah proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Melik. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hedradingrat dan Suhud. Rakyat yang hadir serentak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Peristiwa proklamasi ini membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Berikut adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan.
Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada terjadi pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada yang dipelopori oleh para pemuda yang tergabung dalam Komite Panaksi Menteng 31. Makna penting dalam rapat raksasa di lapangan Ikada yaitu berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri, dan rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Adapun tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik kemerdekaan mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dan menentukan arahnya sendiri. Terpilihnya Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Hatta secara aklamasi. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik oleh PPKI. Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, di mana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Pembentukan kementerian menetapkan 12 kementerian yang memimpin departemen, serta 4 menteri negara beserta pejabat menterinya. Pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNIP, di mana tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menerapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Membentuk alat keamanan negara dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. BKR kemudian diubah namanya menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, dan kemudian dirubah lagi namanya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia hingga sekarang. Demikianlah materi pada pertemuan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.